Bismillah, hari ini saya mau unbox jajanan saya. Kemarin nemu smartphone yang udah turun harga, ya ini dari Oppo ya. Kalau Oppo Reno 14 saya udah dijual. Saya beli Oppo Reno beberapa seri sebelumnya, yang Pro ini. Masya Allah, ini bubble wrapnya tebal banget, jadi yuk kita percepat ya, buka bubble wrapnya. Satu lapis sudah habis segini, masih ada di dalamnya lagi. Lapis kedua sudah terbuka dan masih ada juga bubble wrap di dalamnya. Yuk kita buka lagi. Akhirnya terbuka sudah semua bubble wrap-nya. Ya, ini adalah Oppo Reno 10 Pro 5G. Dan dikasih bonus sama seller. Makasih ya, Masya Allah, ini dapat earphone itel. Oh, ini juga earphone, dapat 2 earphone. Nah, ini harganya kalau dicek di official store-nya Oppo, sekarang udah di 5.999 ya, turun 3 juta dari yang dulunya 9 juta kurang 1.000. Di toko tempat saya beli, di Shopee-nya itu harganya 5,2 jutaan. Cuma di tokonya tuh ada diskon lagi 750.000 ya, voucher. Jangan lupa diklaim. Kalau kamu mau, kamu bisa cek produk yang muncul atau link di deskripsi untuk menuju produk ini di toko tersebut. Kenapa saya beli di toko tersebut? Karena tokonya berani jamin kalau ini bukan repack. Nanti kita cek garansinya ya, udah jalan atau belum. Saya akan munculkan screenshot cek garansi Oppo juga. Jadinya dengan membayar sekitar 4,4 jutaan, saya dapat smartphone dengan RAM 12 GB, storage-nya 512 GB. Ini saya beli yang warna abu-abu batu alias stone grey ya. Lebih gelap warnanya, udah hampir kayak hitam. Karena yang putihnya banyak tekstur yang mungkin terlalu manis kalau buat cowok dipakainya. Yuk, kita buka dulu. Yes, ada partisi di sini. Nanti mungkin smartphone-nya juga ada kemungkinan baterainya sudah kosong, harus dicas dulu. Ini dia, di dalamnya kita masih dapat. Nah, ini yang saya suka dari Oppo beberapa tahun lalu ya. Ini 3 seri yang lalu itu berarti sekitar 1,5 tahun yang lalu ya. Dapat softcase solid warnanya, sesuai warna body smartphone-nya. Saya dulu ingat kayaknya sempat review yang Oppo Reno 11 biasa ya. Dapat SIM tray ejector. Nah, yang Pro ini dia pakai MediaTek 8200, sudah 4 nanometer prosesornya. Dapat 12 GB, juga gede banget. Ini, dapat stiker buat nutup lubang-lubangnya kalau kamu mau pakai anti gores atau tempered glass yang pakai lem cair ya. Biar nggak masuk atau nggak nutup ke lubang. Ini dapat buku panduan cepat. Oh, sudah support high-res audio. Dan kita cek buku garansinya. Kalau belum disobek, nah kalau belum disobek, ini halaman pertama dan halaman keduanya masih ada. Jadi belum diaktifasi ya. Sepertinya aman. Kemudian, ya ini dia smartphone-nya. Warna abu-abu batu. Dengan kamera depan 32 megapiksel, kamera belakangnya Sony flagship sensor, ada OIS-nya 50 megapiksel, sudah mendukung SuperVOOC flash charge, meski memang baterainya ini masih di bawah 5.000 mAh ya, 4.600 mAh, dan sudah pakai ColorOS 14. Harusnya sudah dapat update juga ke ColorOS 15, tapi nanti kita cek. Sekarang saya mau cek ketebalannya dulu smartphone ini. Di bagian paling tipis itu di sekitar 7,9 mm ya. Baterainya 4.600 mAh. Di bagian kamera bumpnya itu sudah tembus 1 cm nih, 10,5 cm ya. Oke. Kita kesampingkan dulu smartphone-nya. Kita lihat terakhir di dalam kotaknya ada apa lagi. Ada kepala charger SuperVOOC Type E portnya. Ini yang 80 watt ya SuperVOOC-nya. Oh, 100 watt. Si chargernya 100 watt malah. Si smartphone-nya kan 80 watt, tapi dapat charger yang 100 watt, mantap. Dan terakhir kabel data atau kabel charging tentunya Type A to Type C, sesuai dengan port yang ada di charger dan di smartphone-nya. Yes, tidak mau menyala, ada kemungkinan baterainya sudah kosong. Kita lihat dulu sisi per sisinya aja. Di sisi atas ini ada infrared blaster dan mikrofon kedua buat noise cancelling. Nah, yang warna putih ini sisi atasnya juga ada sentuhan kayak apa ya, tekstur-tekstur gitulah pokoknya. Di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker. Frame-nya berwarna chrome tapi lebih gelap dan berbahan polikarbonat atau plastik ya, tidak ada garis antena di sini. Dan di sisi bawah ada speaker grill, port Type C, mikrofon,
dan SIM tray-nya. Kita akan buka SIM tray-nya. Ini si ejektornya bentuknya kayak gitu ya. Kayak orang lagi ketawa. Sip, kita lihat apakah masih ada slot micro SD? Tidak ada. 2 nano SIM card, tipenya sandwich, tapi kan ini sudah 512 GB, jadi aman. Di sisi kiri kosong, melompong seperti itu, dan tunggu sebentar ya, saya cas dulu smartphone-nya. A few moments later. Ya, tadi baterainya habis banget, ini sambil dicas aja ya, karena nunggu penuh sih lama. Tapi kalau teman-teman dalam keseharian jangan pakai smartphone sambil dicas karena radiasinya lebih tinggi ya. Kalau saya kan ini nggak nyalain sinyal sama sekali. Yuk, kemudian kita akan cek untuk about phone-nya dulu. Ini harusnya sih masih pakai, yes betul, ColorOS 14 dengan security update-nya masih 5 Februari 2024. Berarti tahun lalunya sekitar Februari atau Januari ini rilisnya ya. Sekarang udah Oktober aja, udah 1,5 tahun lebih smartphone-nya. Harganya udah lumayan ngedrop banyak. Yang tadinya 9 juta kan resminya sekarang jadi 6 juta kan, kurang 1.000. Bisa didiskon dan lain-lain sehingga didapatkan harganya malah setengahnya. Saya bayar 4,4 jutaan untuk sebuah smartphone yang tadinya harganya 9 juta. Dapat storage 512 GB. Free-nya itu berarti pakainya kan 28,1 ya. Free-nya 483,9 GB. Kemudian pakai prosesor sudah 4 nanometer, Dimensity 8200. Oh, saya belum tahu level performanya di mana. Mudah-mudahan nggak jauh-jauh dari 8300 yang baru ya, atau 8350. Kemudian baterainya memang ini masih di bawah 5000, 4600 mAh, layarnya 6,7 inci, RAM-nya 12 GB, sudah menyala juga RAM expansion 4 GB, nanti bisa dimatikan juga. Kameranya depan 32 megapiksel, belakang 50, lensa utama, kemudian lensa tele yang 32 megapiksel, ultra wide-nya yang 8 megapiksel sepertinya ya. Oke, nanti dicek software update-nya saat ini sudah berada di posisi mana. Mudah-mudahan udah ColorOS 15. Biasanya seri Reno ini dapat jaminan update software 3 atau 4 kali ya. Jadi kalau ini 14 harusnya masih aman buat 2 tahun ke depan ke Android 17 atau siapa tahu ke Android 18. Nah, ini dia always on display-nya sudah menyala. In-display fingerprint scanner-nya, mantap. Untuk bloatware banyak sih ini, tapi nanti kita cek kembali lah ya setelah update software apakah nambah atau tidak bloatware-nya. Untuk kamera juga pasti UI-nya berubah di ColorOS terbaru. Yang saya penasarannya tuh ada mode itu nggak, smart scenes-nya nggak, yang apa? Yang silhouette, kemudian fireworks dan lain-lain. Tapi yang jelas lensa ultra wide-nya punya perbesaran 0,6 kali ini. Lensa zoom-nya 2 kali ya telenya. Kalau 5 kali ini kemungkinan sudah hybrid di sensornya. Kemudian untuk video, kemampuan merekamnya ini bisa sampai 4K, 30 fps, Full HD 60 fps, dan kalau Ultra Steady bisa jalan di Full HD 60 fps maksimal ya. Ini Ultra Steady-nya bisa. Sementara kalau Ultra Wide nggak bisa 60 fps, dia hanya bisa di Full HD 30 fps, 4K juga tidak bisa. Kamera depan bisa rekam sampai 4K 30 fps, tapi kalau stabilisasi menyala atau steady fast di Full HD 30 fps saja. Jangan lupa matikan retouch-nya biar kulitnya lebih asli, dan untuk mode Pro bisa buat ketiga lensa di belakang. Lensa ultra wide tidak bisa atur fokus karena fixed focus. Oke, ketahuan dari situ. Lensa zoom bisa atur semua. Lensa utama ini ISO-nya dari 100 sampai 6400, shutter speed dari 1/8000 sampai dengan 30 detik. Ini rada buru-buru ya biar nggak kepanjangan videonya. Apakah ada mode RAW atau tidak? Tidak. Ya, mungkin setelah ini harus segera dicek software update-nya. Saya akan munculkan update software terakhir sampai mana. Kemudian juga teman-teman bisa cek harganya di produk yang saya munculkan atau di link di deskripsi kalau pengen dapat yang harganya semurah saya ini. Mudah-mudahan masih dapat juga ya. Ini dia Oppo Reno 11 Pro 5G. Nah, dari tadi saya belum nunjukin kamera belakangnya. Ini dia nih kamera belakangnya. Kamera telenya sepertinya yang ini ya. Betul nggak? Terpisah sendiri. Desainnya ini masih mirip-mirip Vivo V40 apa V50 ya, dengan kamera pil kayak gini, layar curve, body curve, dan ini sayangnya baterainya memang tidak sampai 5000 mAh.
Tapi sudah ada infrared blaster, sudah ada NFC tentu saja. Cuma tadi nggak ada setup eSIM sih di awal. Jadi kemungkinan besar tidak ada eSIM juga. Sudah dual SIM nano, tidak ada slot micro SD. Pakai MediaTek Dimensity 8200, layarnya AMOLED, ada always on display-nya, in-display fingerprint scanner. Kemudian masalah waterproof rating dan lain-lain saya munculkan di spek lengkap aja ya. Oke. Kalau menurut teman-teman gimana? Untuk harga 4,4 juta sekarang, dapat ini varian 512 GB, udah worth it apa kurang? Ya, boleh komen. Kalau tertarik, sekali lagi, cek produk yang muncul atau link di deskripsi. Gitu aja dulu unboxingnya, saya mau pakai dulu. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.